Mas David janji 3,5 tahun lagi kita ketemu pada saat Mas David wisuda. Di situ saya tidak menangis, di sini saya menangis. Apapun Yuni, cerita apa harus yang ada. kamu ingat ini? Kok kamu yang nangis lebih deras air matanya ketimbang narasumber kita? Apa yang kamu rasakan ini? Kalau ibu itu anak, apapun itu pasti diadakan. Dia nggak akan cerita susahnya, dia nggak akan cerita proses gimana mencarinya. Ada, pokoknya ada. David, Ya Mas Om. selamat datang ya. Mas Om. Maafkan aku akhirnya merusak perjanjian Ibu dan Nana. Ya, harusnya 2,5 tahun lagi. Kalau gitu kamu pulang kembali. Oh, ya. Kita ketemu nanti 2,5 tahun lagi ya. Oke, Yuni boleh salaman. Kamu nangis melulu ini. Ayo kerja. Karena kata-kata itu tuh yang itu 3 tahun sekali itu kan gila banget Mas. Gitu katanya Mas datang. Ya. Kamu juga boleh peluk ya. Iya. Di balik apa yang Yuni lakukan ya sebagai seorang artis ya penyanyi, itu ternyata ada sebuah gerakan sosial kemanusiaan. Nah, tamu kita berikutnya ini juga menarik teman-teman ya. Di sini saya baru baca kisahnya aja udah orang Jawa bilang berbes mili ya. Mata berkaca-kaca. Kenapa? Karena perjuangan seorang ibu ini luar biasa ya. Jadi figur ibu selain ayah, tanpa menafikan ayah, tapi figur ibu di sini menjadi luar biasa kalau Iya, kita Mas. lihat. Nah ini juga ibu yang luar biasa ya Yuni. Mari kita sambut tentu saja Sri Diba Purba. Perempuan-perempuan tangguh ini. Iya, Ibu Diba ya panggilannya Ibu Diba. Datang dari Medan. Oras-oras. Iya, baik silakan duduk Bu Diba ya. Sekarang pekerjaan Ibu apa? Saya seorang driver online dari Grab. Tapi udah berapa lama jadi driver ojol? Saya mau mulai dari 2018, sudah 6 tahun. Mbak Diba nih setelah menjadi single parent jadi ini apa ngambil pekerjaan ini atau ada pekerjaan lain sebelumnya? Sebelumnya begini, saya sempat kerja di advertising di Surabaya tahun 98. Saya tadi menyebut single parent, Yuni juga menyebut single parent, emang benar ya? Ya, saya single parent dari 2008. 2008. Sama. Ya. Sama? Silakan diskusi dulu bagaimana. Punya anak? Ya, saya punya anak 2 orang. 2, oke. Jadi anak ikut siapa? Ikut saya semua, harus itu. Tunggu, menarik ya. Kalimat harus, kenapa harus? Ya, karena memang dari awal istilahnya papanya sudah tidak bisa menerima keberadaan dia. Jadi memang begitu tahu saya hamil, si beliau ini meminta saya untuk menggugurkannya. Cuma saya Dengan tetap alasan? bertahan. Dengan alasan dia bilang masih Belum siap. belum siap. Siapa laki-laki itu Bu? Oke. Terus kemudian dia datang kembali, dia meminta maaf, oke saya maafkan lagi, kita berjalan lagi. Tapi begitu anak kedua juga saya hamil, kembali lagi dia seperti itu. Jadi Enggak ya, akan pernah siap laki-laki itu Bu ya. saya tetap harus berjuang untuk anak saya, membiayai dari sejak lahirlah apa segala macam. Ya memang harus saya berjuang sendiri ya, karena sudah jelas papanya nggak mau tahu. Seperti itu. Ya walaupun pada saat anak saya yang pertama lahir, terus kemudian karena ada spare waktu di situ, dia datang kembali, itu pun dia tidak membiayai anak saya. Tetap saya yang berjuang sendiri. Tapi bagi saya no problem, selama saya kuat, selama saya mampu, oke, gak masalah.
Ibu tuh Mas. Aku juga sedih nih, aku ingat ibuku Ibu, juga. pasti Ibuku ibu juga itu kan gitu. berpisah dari ayahku. Dan aku ikut ibuku, 2 kakakku ikut ayahku. Tapi aku beruntung karena masih bisa bertemu ayah ketika usia 13 tahun di Papua. Jadi masih ada kenangan tentang ayah. Tadinya waktu kecil kehilangan role model ayah, ya. Tapi kembali ke Bu Diba. Bu Diba ini tadi kan di advertising ya. Terus kemudian pernah berjuang apalagi sebelum akhirnya, nah ini kan yang menarik akhirnya memilih profesi sebagai driver. Teman saya di Pekanbaru mengundang saya untuk bekerja di Pekanbaru. Setelah saya sampai di sana, setelah boyong keluarga apa segala macam ke sana itu, nah ternyata tidak seindah yang ditawarkan dari sejak Janjikan. pertama. Tapi saya tetap mencoba bertahan karena memang saya juga kondisi sendiri, tidak ada keluarga di sana. Jadi saya tetap berjuang juga, saya tetap bertahan di situ. Sampai pada akhirnya itu tahun 2014. Sampai pada akhirnya saya sudah benar-benar merasa ini saya hanya bertahan di 2 tahun saja untuk situ. Saya waktu itu mulai memasak menjual makanan. Yang jualan kue yang serba Rp1.000, di situ saya jualin. Sampai pada akhirnya teman saya ngajak, udah yuk jadi driver Grab aja. Nah karena waktu itu memang saya kendaraannya cuma adanya sepeda motor, makanya terus kemudian saya ya sudah, saya pun mendaftar jadi Grab Bike waktu itu. Baik. Tantangannya apa ya Mbak ya? Maksudnya megang nyetir cewek gitu. Malam jalan juga nggak atau ambil shift yang pagi? Jam kerja saya mulai dari jam 4 pagi. Karena nanti di jam 6 saya harus stop dulu untuk antar anak-anak sekolah. Selesai antar anak sekolah saya mulai nge-Grab lagi. Seperti itu. Terus nanti anak-anak nanti karena sudah mulai SMP lah ya, SMP mereka pulang sekolah udah naik bis. Udah pulang naik sekolah naik bis, saya lanjut sampai nanti itu selesai jam 11 malam. Saya dan Yuni mengundang Bu Diba, itu kan ada satu cerita yang menurut saya ini harus disampaikan kepada siapapun juga. Perjuangan seorang ibu. Nah ibu cerita bagaimana ibu kemudian mendorong anak-anak untuk sekolah setinggi-tingginya. Ada momen di mana sebenarnya ibu sendiri udah merasa bagaimana caranya sebagai seorang ibu dengan pendapatan ya sebagai driver online untuk bisa mendorong anak-anak sekolah lebih tinggi. Karena ibu kan kemudian pindah ke Medan ya, berjuang di Medan karena disinilah area yang ramai untuk bisa mendapatkan nafkah. Tapi anak-anak tetap di Riau melanjutkan sekolah. Dan sampai satu titik, tadi ibu nyebut siapa nama anaknya? David. Satu titik David kemudian bisa masuk ke perguruan tinggi. Bagaimana cerita David ini? Ketika David itu saya Grab Bike itu, terus kemudian kan di situ masih kita dalam artian situasi kondisi keuangan masih oke, ya seperti itu. Jadi pun David sudah memiliki cita-cita karena dalam artian dia sudah mulai suka dengan coding. Saya pun kaget waktu itu. Ya tiba-tiba dia manggil saya, bunda sini lihat dulu di komputernya Mas David. Lihat dulu di komputer. Jadi kalau mungkin teman-teman ada tahu kalau misalnya koneksi internetnya kita terputus, kan ada game yang lompat-lompatnya itu. Ada kan? Ada game lompat-lompatnya. Nah waktu itu David nunjukkan ke saya, ini loh bun coba lihat. Terus lompat-lompat. Terus saya bilang, loh itu kan yang game dari komputer sendiri. Saya bilang gitu. Oh enggak, ini Mas David yang buat. Saya kaget di situ. Tapi ya sudah oke. Saya pikir saya juga tidak menunjukkan kekagetan saya, pura-pura cuek aja, padahal sebenarnya bangga juga. Nah terus kemudian dia sudah mulai ikut namanya Olimpiade Sains dari tingkat nasional juga sudah ikut, dia juga juara juga di situ. Jadi saya lihat dia ikut OSN. Oh, jadi kompetisi ini? Iya, kompetisi ini kan OSN tingkat, untuk di bidang sains. Lokal, provinsi. Iya, betul. Dia sampai nasional? Dia sampai nasional waktu sampai itu. Nasional? Sampai nasional. Betul. Dan kemarin kalau nggak salah bulan 10 ada di BINUS ya, dia juga mewakili dari UGM. Yang BINUS bulan kuliah Oktober. Sekarang UGM. Ya, Jadi UGM. David ini di UGM di sekarang? UGM sekarang.
Jurusan apa? Ilmu komputer, kesukaannya dia. Semester berapa? Semester 2. Ini driver online menyekolahkan anaknya di UGM. Iya, Bagaimana ceritanya itu? ceritanya panjang. Nah, Jadi kita tunggu Bu, ini 2 hari 2 malam gak ada masalah di sini. Iya. Jadi gini, apa namanya yang membuat saya salah satu juga pindah ke Medan adalah ketika waktu itu saya kecelakaan di Grab Bike, kecelakaan. Jadi saya bed rest selama 3 bulan dan selama 1 tahun saya nggak bisa apa-apa. Jadi terus kemudian ya disitulah terjadi kehidupan yang betul-betul yang kita sampai drop banget sampai saya pun waktu itu dengan sangat terpaksa banget menjual laptopnya David. Terus kemudian saya bilang ketika saya sudah mulai bisa untuk bekerja, saya udah bilang, Bunda harus kerja apapun cerita gitu kan. Karena saya berpikir begini, David waktu itu SMA kelas 2, mau masuk ke SMA kelas 3. Dia juga bilang, Bunda nanti setelah SMA, Mas David kerja aja dulu. Terus saya bilang, oh no, tidak. Tetap kamu harus kuliah, apapun cerita. Kamu pengen kuliah di mana? Saya bilang kayak gitu kan. Mas David pengen kuliah di UGM. Oke, raih itu, perjuangkan itu, mengenai biaya sini yang bekerja. Saya Tapi bilang. Ibu udah bayangin apakah Ibu mampu untuk Ya, membiayai waktu itu memang, ya boleh dikata saya bilang waktu itu dalam keadaan belum bekerja dan saya belum memegang uang sama sekali. Cuma bagi saya ya sudah, saya harus think positif, saya harus berjuang. Nah terus kemudian teman saya di Medan mengatakan, udah deh kamu ke Medan aja, di Medan itu ada Grab mereka yang merentalkan mobil. Seperti itu. Saya pun, saya berangkat ke Medan dengan seadanya, ya, dan saya pun menumpang hidup dengan teman saya itu, yang kebetulan si kakaknya juga sakit. Ya sudah deh, saya pikir begini, saya akan ngerawat dia, ya, untuk langkah awal, karena kan tidak mungkin juga saya langsung grab car, pasti kan ada proses juga. Jadi saya akan merawat dia, dari situ nanti akan saya dapat timbal balik lah, seperti itu, pikirannya saya seperti itu. Jadi saya berangkat ke Medan, urus segala macam, apa segala macam, oke. Saya pun jadi grab car. Nah di situ David sudah kelas 3 dan dia sudah mau ikuti ujian akhir. Dan waktu itu memang ada SNPTN, waktu itu memang dia dari sekolah diajukan untuk mengikuti SNPTN. Nah waktu itu dia juga memilih di UGM juga seperti itu. Nah cuma ya belum rezeki kali ya, jadi dia belum lolos. Terus kemudian dia di situ pun sudah mulai drop, dia bilang udah deh SNPTN gak keterima, kata seperti itu. Nah gimana? Kalau yang lain-lain kan tinggi banget begini. Terus saya bilang, kan masih ada UTBK, masih ada jalur prestasi, kamu ikuti semua. Saya bilang, loh tapi kan ini ada biaya yang keluar seperti uang pendaftaran. Karena saya sama sekali di situ tidak untuk membayar 200.000 untuk UTBK aja, saya waktu itu masih ngutang. Ngutang sama teman saya, karena 200.000 dalam tempo semalam gak mungkin saya dapat, ya kan. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa, saya ngutang sama teman saya, ya kan. Terus dia ikut ujian. Saya bilang sama dia, yang penting kamu fokus. Kamu fokus, kamu pasti bisa dapat. Nah betul, dalam artian dia pun di situ ini kan. Nah terus kemudian dia ujian UTBK dan dinyatakan lolos. Terus kan mulai masuk tuh, saya udah ngebayangin UKT 10 juta, biaya berangkat ke sana, uang kos, uang makan. Sementara saya belum ada dapat apa-apa. Nah, cuma saya berpikir, oke lah, ada jalan. Saya pikir seperti itu. Saya lihat ada adegan yang menarik sekali, sama ketika saya mengangkat cerita tentang Laskar Pelangi ya. Ada adegan di mana ibu mengantarkan David dan berpesan agar dia hemat-hemat, irit, fokus. Pokoknya intinya uangnya cukup-cukup aja ya. Iya.
Nah itu kan menarik adegan itu. Terus ada janji kalau nggak salah ibu bilang kita jangan bertemu dulu atau David yang berjanji. Jadi, jadi Gimana, waktu gimana? itu di bandara, saya bilang sama David begini, di bandara. Kita nanti baru akan ketemu ketika kamu wisuda. Di situ saya mencoba tidak menangis dan saya bertahan tidak menangis. Jadi saya bilang sama anak saya, kita bertemu ketika kamu wisuda. Semakin lama kamu wisuda, semakin lama kita ketemu. Jadi kamu harus berjuang juga di sana untuk cepat. Terus David bilang, Bun, Mas David janji 3,5 tahun lagi kita ketemu pada saat Mas David wisuda. Di situ saya tidak menangis, di sini saya menangis. Sudah berapa lama? Ini kan dia baru semester 2 ya, berarti baru satu tahun kurang lah ya. Kita nggak ketemu gitu. Cuma Jadi ya sudah. David sekarang di UGM semester 2. belum ketemu juga? Belum, kita belum ketemu. Ya berarti tinggal tunggu 2,5 tahun lagi. Kamu kok nangis? Enggak. Apa yang terjadi pada Kan Yuni? kalau ibu itu selalu apa diada-adain gitu. Ya harus ada. Apapun Yuni, cerita apa harus yang kamu diadain. ingat ini? Kok kamu yang nangis lebih deras air matanya ketimbang narasumber kita? Apa yang kamu rasakan ini? Kalau ibu itu anak, apapun itu pasti diadakan. Dia nggak akan cerita susahnya, dia nggak akan cerita proses gimana mencarinya. Ada, pokoknya ada. Anak nggak usah tahu kesulitan ibunya Anak ya. tidak perlu tahu kesulitan kita, Tapi cukup kan- kita yang berjuang. Kenapa ibu mendorong begitu kuatnya agar David menempuh pendidikan setinggi-tingginya dengan segala penderitaan yang Bu Diba sudah jalani? Kalau saya bilang ini bukan penderitaan ya, tapi adalah tugas dan tanggung jawab saya sebagai orang tua. Saya dipercaya menjadi orang tua, makanya saya juga harus bertanggung jawab untuk anak-anak saya. Saya bilang bukan penderitaan. Saya berpikir pendidikan itu adalah hal yang utama dan terutama. Karena apa? Di situ pola pikir kita yang akan terbentuk. Jadi apapun cerita bagi saya, anak saya harus sukses di dalam pendidikan. Itu yang menjadi pionir saya, hal yang utama. Suksesnya saya sebagai seorang ibu adalah ketika melihat anak saya sukses di dalam pendidikan. Bu Diba sendiri pendidikannya sampai tingkat apa? Saya pendidikannya sampai strata 2, S2. S2. S2 itu kan ada ego-ego juga yang kita jaga. Aku S2 kenapa aku harus bekerja ini gitu loh. Aku pernah kerja di advertising misalnya, aku pernah ini, pernah itu dan seterusnya. Tapi kenapa ibu bisa menekan ego itu untuk kemudian menjalani kehidupan sebagai seorang driver? Saya harus menekan ego itu ya karena saya juga tahu namanya juga ya memang bukan uang segala-galanya. Tapi juga tanpa uang kita nggak bisa apa-apa. Ketika saya mau melangkah sesuatu, saya harus menyiapkan itu. Sama seperti yang saya terapkan ke anak-anak. Pendidikan kalian harus tinggi. Ya salah satunya juga saya harus menyiapkan keuangan. Ya. Ya seandainya aja ya kita bisa ngobrol sama David, seandainya itu akan mungkin dia punya pandangan sendiri ya. Cuma Saya dari kemarin udah berusaha bilang, Bunda nih berangkat ke Jakarta, kamu ke Jakarta juga. Gak bisa kuliah, dia bilang. Oh aduh sayang sekali ya. Tapi akhirnya kami berhasil menculik David. Silakan keluar. David, Ya Mas Om. selamat datang ya. Terima kasih Om. Maafkan aku akhirnya merusak perjanjian
ibu dan anak. Ya, harusnya 2,5 tahun lagi. Kalau gitu kamu pulang kembali. Oh, iya. Kita ketemu nanti 2,5 tahun lagi ya. Oke, Yuni boleh salaman. Kamu nangis melulu ini. Ayo kerja. Karena kata-kata itu tuh yang itu 3 tahun sekali itu kan gila banget Mas gitu. Katanya Mas datang. Ya. Kamu juga boleh peluk ya. Iya. Baik, David umurmu berapa sekarang? Sekarang 20, 20. Oke, kamu ambil apa tadi di UGM? ilmu komputer. Itu hobimu memang ya? Iya, memang suka komputer. Keinginanmu ya? Iya. Dari kecil kamu memang udah suka Iya, komputer? dari kecil memang suka komputer, terus waktu SMA ya emang harus mulai cari kegiatan yang bisa menghasilkan lah. Atau kegiatan yang bisa saya lakukan di masa depan nanti. Jadi ya bersyukur saya dekat sama komputer dan saya jadi kenal sama programming gitu. David, tadi ibumu kan cerita ada waktu di mana ya mungkin kamu menyadari bahwa orang tuamu, single parent ibumu ini tidak akan mampu membiayai kamu lebih tinggi daripada SMA. Terus kemudian kamu bilang udah biarkan aku bekerja. Apa yang ada dalam pikiranmu hari itu? Dalam pikiran saya memang waktu itu udah sempat bikin beberapa website juga, saya latihan. Dan ya mungkin dari situ saya bisa cari-cari uang buat bantuin bunda dan saya juga punya adik kan. Jadi kalau bisa dari situ saya bisa dapatkan uang untuk nambah biaya kehidupan ya saya merasa udah cukup berguna, ya udah. Aku pernah merasakan kehilangan role model ayah. Tapi mungkin aku beruntung karena umur 13 tahun aku bertemu dengan ayahku. Jadi aku punya kenangan. Kamu bagaimana? Apa tantangan seorang anak yang hidup tanpa role model ayah? Bisa kamu ceritakan? Saya nggak ngerasa terlalu banyak mikirin di situ. Biarlah itu jadi urusan bunda sama bapak saya. Saya sebagai anak cukup jadi anak yang nurut aja sama kemauan bunda dan ayah saya juga bilang kalau tugas seorang anak laki-laki itu yang melindungi ibunya. Ada waktu juga di mana ibumu berjuang ya untuk mendapatkan uang supaya kamu bisa betul-betul ke tanah Jawa dan kuliah di UGM yang menjadi mimpimu itu ya. Bagaimana ketika berpisah dengan ibu? Kehidupanmu kan kehidupan baru. Berpisah sih sebenarnya sudah ya karena di Rio. Tapi ada kehidupan di mana kamu harus betul-betul mandiri. Apa yang menjadi tantangan terberat dalam hidupmu hari itu? Saya memang melihat itu sebagai tantangan ya karena harus terpisah dari ibu saya dan menjalani kehidupan sendiri di Jogja ya. Jadi selama masuk kuliah saya juga mikir nggak boleh terus-terusan membebani bunda kan karena bahkan sebelum dapat beasiswa dari Grab saya juga udah mulai mikir gimana caranya cari uang tambahan supaya bisa kurangi beban bunda ya kan. Ya udah syukur saya bisa diterima sebagai salah satu penerima beasiswa Grab. Jadi beban saya memang berkurang tapi kemauan saya untuk terus ngurangi beban bunda itu sampai sekarang masih ada. Saya juga saya beruntung saya bisa dapat beberapa pekerjaan untuk bikin website. Bahkan saya sekarang masih semester 2. Jadi saya udah punya penghasilan tambahan sekarang. Jadi ya itu syukur buat saya. Bagaimana David melihat sosok ibu? Ibu ini sosok yang seperti apa di matamu? Mungkin ya kurang lebih sama sih sama teman-teman yang ada di sini dalam melihat sosok ibu ya. Cuman yang jelas di mata saya ya ibu saya ini seorang yang pekerja keras. Ya. Orangnya tulus juga. Dan apa saja pasti dikasih ke saya dan adik saya. Kalau itu memang kebutuhan kami. Ya. Tadi juga udah cerita kalau perjuangan itu tanpa pamrih dan egonya juga dikesampingkan semua. Pokoknya demi anak-anaknya dulu. Nah, adakah pesan yang mau disampaikan kepada para orang tua yang menonton acara kita hari ini? Sebagai orang tua, kita harus mau memahami siapakah anak saya dan apakah keinginannya. Jadi kalau kita bisa memahami itu, kita juga pasti akan berjuang untuk mewujudkan keinginan anak-anak itu tadi. Mungkin itu aja. Baik. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Budiba dan David. David, sukses. Ya, silakan salaman Budiba. Terima kasih banyak ya.